Halo rekan-rekan, kita kembali lagi. Kita akan membahas mengenai Scania, di mana Scania yang kita bahas itu adalah transmisi atau gearbox ya. Kita bahas gearbox tipe GRSO. Untuk gearbox Scania itu ada beberapa komponen penting. Yang pertama adalah input shaft. Input shaft ini nanti akan diputar oleh engine ya. Tentu saja diputar oleh engine melalui klats, di mana klats nanti bisa meneruskan putaran engine menuju input shaft ini atau memutus putaran dari engine menuju ke input shaft. Kalau meneruskan berarti ya putaran input shaft ini nanti bakal berputar, tapi kalau memutus berarti ya input shaft ini tidak akan berputar, tergantung klatsnya itu engine atau tidak. Nanti dari input shaft ini nanti akan memutar lace shaft ya. Memutar lace shaft. Nanti memutar lace shaft, setelah memutar lace shaft dari input shaft ini bisa melalui gear yang depan ini untuk memutar lace shaft atau gear yang kedua ini untuk memutar si lace shaft. Nah, dari lace shaft nanti dia akan memutar namanya main shaft. Ya, main shaft ini nanti diputar oleh lace shaft. Nanti main shaft ini bakal ketemu sama yang paling belakang ini adalah planetary gear atau kita biasa menyebut ring ya. Jadi ring gear. Nanti ring gear ini baru dia ada output menuju output shaft ya. Jadi ini ada output shaft. Ada kalanya nanti gearbox ini dia tidak diteruskan menuju ke lace shaft, tapi gearbox ini dari input shaft itu langsung dia akan diteruskan ke output shaft. Nanti tergantung dari splitternya sama tergantung dari synchron mesh yang ini, yang ketiga. Nanti kalau dia ketemu gear 3 terus ini ketemu belakang, otomatis dia langsung nanti bakal diteruskan secara langsung. Terus kalau kita lihat di sini, kita akan membahas lebih detail di splitter ya. Di splitter ini di bagian depan ini nanti ada dua gear. Yang pertama adalah high ya. Kecepatan splitter kecepatan high atau tinggi. Nanti yang kedua adalah splitter kecepatan low atau rendah. Jadi ada dua gear untuk splitternya. Terus di sini yang ini adalah synchron mesh untuk step. Synchron mesh untuk splitter. Synchron mesh untuk splitter ini nanti akan bisa ke depan, engine ke depan, atau dia ke belakang, engine ke belakang. Kalau kita lihat di sini, nanti di masing-masing ini nanti ada yang namanya bearing. Ini bearing, terus di gear yang ini tidak akan memutar langsung main shaft, dia floating. Terus gear yang di sini ini juga ada bearingnya. Ini ya, di sini ada bearing warna coklat. Jadi warna coklat ini bearing semua. Jadi gear ini tidak akan memutar atau tidak akan diputar oleh shaft secara langsung. Dia bakalan floating untuk gear ini. Jadi untuk gear splitter high maupun low itu tidak langsung diputar oleh input shaft. Jadi arah gerakannya nanti adalah input shaft ini nanti akan memutar bagian synchron mesh ya. Nanti kalau synchron mesh-nya itu engine ke depan, maka input shaft ini, yang input shaft ini nanti dia akan engine ke depan synchron mesh-nya, sehingga putaran dari input shaft ini akan diteruskan ke gear bagian depan. Nanti kalau synchron mesh dari splitter ini ditarik ke belakang, maka synchron mesh ini akan engine dengan gear yang belakang ini, yaitu punyanya splitter low, sehingga putaran dari input shaft itu bakal diteruskan menuju ke gear yang
oren. Ya, nanti input gearnya itu intinya mau yang memutar itu high atau low itu tergantung dari sinkron mesh-nya si splitter. Ini. Contohnya di bagian bawah ini adalah splitter low. Nah, splitter low ini di mana sinkron mesh-nya ini adalah ditarik ke belakang, sehingga yang engine adalah sinkron mesh dengan gear low, splitter low, sehingga putarannya nanti akan diteruskan ke input shaft ke gear warna oranye. Habis itu gear warna oranye ini akan memutar gear warna hijau atau punyanya si lay shaft. Untuk gear di lay shaft ini dia tidak ada bearingnya. Kalau kita lihat ini gearnya tidak ada bearing, sehingga ketika salah satu gear di lay shaft ini berputar, maka gearnya ini semuanya akan berputar. Sisi head juga akan berputar, diputar oleh lay shaft. Tapi karena di sini ada bearing, maka tidak masalah, head ini akan floating dan berputar saja. Selanjutnya, untuk perpindahan sinkron mesh ini mau ketemu gear sinkron mesh splitternya ini mau ketemu gear high maupun ketemu dengan gear low itu tergantung dari speednya ya. Kita mau speed berapa. Nah, nanti yang mengatur itu adalah controller dari TMS ya, Transmission Management System. Nah, nanti dari TMS itu nanti dia akan ngatur arus menuju ke solenoid block V11 ya. Jadi V111 ini nanti diatur oleh TMS, Transmission Management System. Nah, V111 ini sebenarnya ini adalah komponen solenoid ya, di mana solenoid itu merubah arus listrik menjadi magnet. Nanti dia akan membuka menutup valve. Di sini ada contoh 3 buah valve ya. Nah, yang pertama itu adalah A, ini adalah valve di mana solenoidnya ini adalah inaktif. Solenoid inaktif itu berarti tidak ada arus sehingga belum jadi magnet, maka spring yang di sini akan menekan valve-nya ini ke bawah. Sehingga ketika menekan valve ke bawah, ketika ada pressure input ya dari supply sini, dia tidak akan dikeluarkan menuju ke silinder. Jadi tidak akan dikeluarkan tuh, tidak akan masuk ya, masuk menuju ke silinder. Karena di sini posisi tertutup. Lah B ini adalah di mana contoh solenoid yang aktif ya. Ketika solenoidnya ini aktif, maka ini akan jadi magnet sehingga akan menarik valve ya. Valve-nya ini akan menarik ke atas ya, terangkat ke atas sehingga valve yang di sini jadi terbuka. Jadi suplai angin itu bakal diteruskan menuju ke silinder atau yang membutuhkan. Kalau nanti ini solenoidnya untuk splitter high, berarti ya nanti anginnya ini bakal diteruskan untuk menggerakkan silinder ke splitter high. Nanti tergantung dari controller mau mengaktifkan apa. Selanjutnya nanti di sini ada nomor 3, ini adalah pembuangan ya. Jadi seperti contohnya yang satu tadi posisi tertutup, maka yang dari silinder itu dia langsung terhubung sama pembuangan. Itu. Selanjutnya kalau kita lihat ini ketika sinkron mesh splitter ini bergerak maju mundur, maka nanti ada sensor yang akan mendeteksi yang namanya pergerakan dari splitter ya. Splitter ini maju maupun mundur itu akan terdeteksi oleh sensor. Sensornya letaknya ada di belakang ya. Jadi satu dengan valve block V111. Jadi V111 ini solenoid plus nanti di depannya solenoid block ini
ada dua sensor ya, satu untuk sensor ring, satu untuk sensor splitter. Untuk pembacaan sensor ini kalau kita lihat seperti ini. Yang dibaca adalah nilai kedalaman dari sensor skru ya. Semakin masuk sensor skru berarti nilai yang terbaca di controller itu akan makin besar. Makin maju sensor skru maka dia yang nilai yang dibaca nanti akan semakin kecil. Intinya sensor skru ini mendekati sensor atau menjauhi sensor. Kalau makin dekat sensor berarti sensor skrunya ini makin masuk ke dalam sehingga jaraknya nanti akan makin panjang. Kalau pergerakannya ke kiri menjauhi sensor berarti nanti kedalamannya ini kebacanya akan semakin kecil. Ini yang dibaca oleh controller. Nah, pembacaan ini bisa kita lihat di SDP3 ini. Contohnya ini ya, splitter position dalam satuan mili. Nah, ini kita lihat itu dibaca adalah 8 mili. Berarti kalau 8 mili ini posisinya adalah di mana sinkron mesh-nya ini adalah maju. Maju itu kalau tipe gearbox GRSO itu ketemu sama sisi high. Terus di sini juga ada standar resistan untuk sensor. Jadi ketika ada problem di sensor kita bisa membaca resistan sensor. Contohnya ini. Ya, kita bisa membaca resistan sensor itu standarnya adalah 63,5 ohm plus minus 0,5. Jadi kita pakai avometer, kita rubah ke resistan, habis itu kita ukur dua kabel dari sensor ini, nanti kita ukur dua kabelnya itu kita ukur resistannya berapa yang masuk ke coil sensornya ini. Standarnya adalah 63,5 plus minus 0,5 ohm. Terus untuk standar pergerakan yang dibaca oleh sensor ini, oleh controller ini ya, nanti sensor ini membaca pergerakan dari sensor skru, habis itu nanti diinformasikan ke controller. Nah, standar pembacaan controller itu kalau sisi high ya, kalau high itu terbaca standarnya adalah 7,5 sampai 11,5 mili. Sedangkan kalau kita lihat di sini itu adalah 8 mili. Ini artinya masih masuk ring pembacaan. Jadi posisi high-nya posisi benar, tidak ada masalah. Nanti kalau ini kita rubah ke posisi ke belakang low, ini nanti akan berubah menjadi 31,3 sampai 35,7 ya. 35,7. Nah, ini bakal berubah nilainya dari 8 menjadi sekitar 32 ya. Atau standarnya 31,3 sampai 35,7. Ini kalau posisi ke posisi splitternya low. Nanti tergantung ya. Ini referensinya ambil dari sini saja. Kalau high 7,3 sampai 11,7. Kalau low adalah 31,3 sampai 35,7. Terus kalau kita lihat nanti valve block DV 1111 ini ada beberapa solenoid di dalamnya ya. Ada banyak sekali fungsi solenoidnya. Nanti salah satu fungsinya yaitu untuk mengatur splitter. Splitternya mau maju atau mau mundur. Nanti tergantung silinder splitternya ini mau ketemu anginnya itu sisi sebelah belakang sini atau sisi sebelah depan. Kalau anginnya yang dorong nanti sisi sebelah belakang dialirkan angin, berarti dia akan maju. Tapi nanti kalau yang mengalirkan anginnya itu menuju ke sisi depan sini, berarti nanti ini akan ketarik mundur. Makanya ada dua solenoid valve block ya, di dalamnya ada dua solenoid yang dia itu adalah low split sama high split itu. Jadi ada beberapa problem di mana pembacaan sensor ini tidak sesuai dengan pergerakan yang diizinkan. Contohnya pergerakan sisi high atau di mana sinkron mesh-nya itu maju ke splitter high itu, maka
ini sensornya harus membaca 7,3 sampai 11,7 ya. Jaraknya ini harusnya adalah 7,3 sampai 11,7. Kalau nanti controller membaca jaraknya itu di luar itu, kurang maupun lebih ya, contohnya 6 itu kurang, maka akan muncul error acknowledge ya. Kalau lebih juga akan muncul error, contohnya yang terbaca adalah 12 ya, maka dia akan muncul error. Padahal untuk high itu tidak boleh lebih dari 11,7. Nah, error ini ya bisa disebabkan oleh sensornya yang rusak atau skru sensornya ini kendor sehingga dia lebih ke belakang, dan position sensornya ini nanti tidak membaca sesuai dengan standarnya. Demikian untuk pembahasan splitter kali ini. Terima kasih, sampai berjumpa di pembahasan berikutnya.